Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko dalam kisah-kisah atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atta Kata. Pada pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini, saya akan menceritakan kisah Surya, seorang pemuda kaya raya, karena keinginan atau angan-angannya ya ketika melihat seorang biku dengan wajah yang penuh keemasan dan berpikir seandainya Maha Kacayana itu menjadi istriku, atau seandainya tubuh yang dimiliki Maha Kacayana itu seperti tubuh istriku, hal atau pikiran angan-angan yang muncul seperti ini, yang tadi seorang pemuda berubah kelamin menjadi perempuan. Baiklah para sahabat Dhamma, agar Anda tidak penasaran, untuk itu tonton, dengarkan video ini sampai tuntas, dengarkan video atau saksikan video ini sampai selesai, sehingga nanti Anda atau para sahabat Dhamma bisa mengambil poin penting, bisa mengambil nilai moral apa, atau bisa dipraktekkan nilai moral apa yang terdapat di dalam cerita atau kisah Dhammapada Atta Kata yang saya ceritakan ini. Baiklah para sahabat Dhamma, di mana suatu hari ya, Surya beserta seorang teman dan beberapa pembantunya yaitu pergi dengan sebuah kereta yang mewah untuk membersihkan diri atau mandi. Nah, pada saat itu Maha Kacayana sedang mengatur jubahnya di pinggir luar kota, karena ia akan memasuki kota Surya untuk melakukan pindapata atau untuk mengumpulkan dana makanan. Nah, pemuda Surya melihat sinar keemasan dari Maha Kacayana, lalu dia berpikir, ya, Surya ini lalu berpikir, bagaimana apabila Maha Kacayana menjadi istriku? Atau bagaimana apabila warna kulit istriku seperti itu? Ini pikiran yang muncul di dalam batinnya Surya ini, ya, pemuda yang kaya raya tadi. Karena muncul keinginan seperti itu, kelaminnya berubah menjadi seorang wanita. Ini tadi seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, dengan berpikir seperti itu terhadap biku yang sudah mencapai tingkat kesucian harat, kelaminnya berubah menjadi perempuan. Yang tadinya laki-laki, seketika itu berubah kelaminnya menjadi seorang perempuan. Nah, dengan sangat malu, ia turun dari kereta dan berlari pada jalan menuju arah Taksila. Pembantunya kehilangan dia, mencarinya tetapi tidak dapat menemukan Surya. Surya sekarang adalah seorang wanita, memberikan cincinnya sebagai ongkos kepada beberapa orang yang berpergian ke Taksila dengan harapan agar ia diizinkan ikut dalam kereta mereka. Nah, setelah tiba di Taksila, teman-teman Surya ini berkata kepada seorang pemuda kaya di Taksila tentang perempuan yang datang bersama mereka. Pemuda kaya itu melihat Surya yang begitu cantik sekali dan seumuran dengannya. Dan pemuda yang melihat Surya cantik ini pun menikahi Surya. Nah, perkawinan itu, ya, perkawinan antara pemuda yang melihat Surya ini membuahkan dua laki-laki, ya, membuahkan dua anak laki-laki, dan ada juga dua anak laki-laki dari perkawinan Surya pada waktu yang masih sebagai pria. Nah, suatu hari, ya, seorang
anak orang kaya dari kota Soria datang di Taksila dengan 500 kereta. Perempuan Soria mengenalinya sebagai seorang yang telah diutus oleh teman lamanya. Laki-laki dari kota Soria itu merasa senang bahwa ia diundang oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Ia berbicara dengan Soria bahwa ia tidak mengenalnya dan bertanya kepada Soria, apakah Soria mengetahui dirinya? Soria menjawab bahwa bahwa ia mengenalnya, bahwa ia tahu tentang dirinya dan menanyakan kesehatan keluarganya dan beberapa orang di kota Soria. Di kota Soria. Laki-laki dari kota Soria berbicara tentang anak orang kaya yang hilang secara misterius ketika pergi keluar kota untuk mandi. Soria mengungkapkan identitas dirinya dan menghubungkan semua apa yang telah terjadi tentang pikiran salahnya kepada Maha Kacayanatira tentang perubahan kelamin dan perkawinannya dengan orang kaya yang ada di Taksila. Laki-laki dari kota Soria menasihatinya untuk meminta maaf kepada Maha Kacayanatira. Maka Kacayanatira diundang ke rumah perempuan Soria dan menerima dana makanan darinya. Sesudah bersantap, perempuan Soria dibawa menghadap Maha Kacayanatira dan laki-laki dari kota Soria berbicara kepada Maha Kacayanatira bahwa perempuan ini pada waktu dulu adalah seorang laki-laki orang kaya di kota Soria. Ia kemudian menjelaskan kepada Maha Kacayanatira bagaimana Soria menjadi perempuan karena berpikir jelek pada saat menghormati Maha Kacayanatira. Perempuan Soria dengan hormat meminta maaf kepada Maha Kacayanatira. Maha Kacayanatira berkata, bangunlah, saya memaafkanmu. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, perempuan tersebut berubah kelaminnya menjadi seorang laki-laki. Soria kemudian merenungkan bagaimana dengan satu keberadaan diri dan dengan satu keberadaan tubuh jasmani, ia telah berubah kelamin. Bagaimana anak-anak dilahirkannya? Merasa sangat cemas dan jijik terhadap segala hal itu, ia memutuskan untuk meninggalkan hidup berumah tangga dan memasuki pesamuan sangga di bawah bimbingan Maha Kacayanatira. Nah, sesudah itu ia sering ditanyai, siapakah yang kamu cintai? Dua anak laki-laki pada saat ia sebagai seorang laki-laki atau dua anak lain pada saat ia sebagai seorang istri? Terhadap hal itu menjawab bahwa cinta kepada mereka yang dilahirkan dari rahimnya adalah lebih besar, jawab Soria. Lebih besar. Pertanyaan ini sering kali muncul. Ia merasa sangat terganggu dan malu. Kemudian ia menyendiri dan dengan rajin merenungkan penghancuran dan proses dari tubuh jasmani ini. Tidak terlalu lama, kemudian ia mencapai tingkat kesucian arhat bersamaan dengan pandangan terang analitis. Ketika pertanyaan lama ditanyakan kepadanya, ia menjawab bahwa ia tidak mempunyai lagi kesayangan pada sesuatu yang khusus. Biku-biku lain yang mendengar perkataan Soria ini berpikir bahwa ia telah berkata tidak benar. Pada saat dilapori,
Pada saat dilapori dua jawaban berbeda Surya tersebut, Sang Buddha berkata, ya, para biku ini kan para biku yang mendengarkan perkataan si Surya ini, ya, melaporkan kepada Sang Buddha, ya. Kemudian Sang Buddha berkata, anakku berkata benar, ia telah berbicara benar. Jawabannya sekarang lain karena ia sekarang telah mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga ia tidak lagi menyayangi sesuatu yang khusus, ya, tidak lagi menyayangi sesuatu yang khusus. Dengan pikiran terarah benar, anakku telah membuat dirinya berada pada suatu kehidupan baik yang bukan diberikan oleh ayah maupun ibu. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 43 yang bunyinya berikut ini. Bukan dengan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Nah, banyak biku mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Nah, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif ini, bagaimana kita diharapkan di dalam kehidupan ini harus berpikir yang baik, berpikir positif, apalagi terhadap orang yang mencapai tingkat kesucian atau terhadap orang suciawan, ya, orang suci. Kita harus berhati-hati, ya. Makanya di dalam ajaran Buddha itu kita senantiasa diajarkan untuk selalu berpikir yang baik, selalu berpikir positif. Jangan sampai hanya karena hal-hal sepele, hal-hal kecil, berpikir yang kecil bisa mengubah kehidupan kita menjadi suatu penderitaan, menjadi sebuah kehidupan yang sangat menderita. Seperti yang dialami oleh Surya yang tadi, seorang pemuda, ya, yang ganteng, yang gagah, karena berpikir jelek terhadap Mahakacayanaktira, alat kelaminnya berubah menjadi perempuan. Oleh karena itu para sahabat Dhamma, mari ya kita senantiasa di dalam kehidupan ini untuk selalu berpikir baik, atau bahasa umumnya yang sering kita dengar yaitu positive thinking, ya, berpikir positif. Memang orang yang selalu senantiasa berpikir positif, hidupnya akan selalu berbahagia, hidupnya akan selalu gembira, ya. Tetapi mereka yang penuh dengan pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran buruk, ya, pikiran-pikiran yang tidak terarah, cenderung mereka selalu hidupnya gelisah, ya, tidak pernah bahagia atau jarang sekali bahagia. Oleh karena itu, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, melalui kisah inspiratif cerita dari pemuda bernama Surya ini, kisah dari Surya ini memberikan satu gambaran kepada kita untuk senantiasa selalu berhati-hati, lebih-lebih kepada orang suci. Ya. Demikian, semoga kisah inspiratif ini memberikan kita inspirasi di dalam praktek kehidupan sehari-hari, juga memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.